Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini kita masih mempelajari materi yang sama dengan pertemuan minggu lalu. Kita masih membahas tentang teks cerita inspiratif. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, ya, langsung saja Ibu akan membacakan indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini. Ada 3. Yang pertama yaitu menelaah struktur dan juga kebahasaan dari teks narasi cerita inspiratif. Yang kedua, membuat rancangan cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan juga perasaan. Dan yang terakhir, menuliskan cerita inspiratif berdasarkan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya setelah kalian menyaksikan dan menyimak video pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menelaah struktur dan juga kaidah kebahasaan, mampu menulis rancangan, dan juga mampu menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan yang sudah kalian buat dengan baik. Nah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama yaitu struktur teks cerita inspiratif ya. Ada 5 struktur teks cerita inspiratif. Kita mulai dari yang pertama yaitu abstrak ya. Ada apa sih di dalam abstrak ini? Nah, abstrak ini berisi pengantar ya. Pengantarnya berupa apa? Berupa gambaran keseluruhan tentang isi cerita. Jadi di awal dijelaskan secara umum tentang keseluruhan isi cerita. Nah, ini namanya abstrak. Setelah abstrak, ada orientasi. Nah, di dalam orientasi ini berisi tentang pengenalan. Apa yang dikenalkan di dalam orientasi? Nah, jadi yang dikenalkan di dalam orientasi ini adalah tentang peristiwa, tentang tokoh, dan juga tentang latar. Nah, latar ini bisa berupa latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Nah, di dalam orientasi ini dikenalkan semuanya unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita inspiratif menuju ke puncak cerita. Langsung saja kita ke puncak ceritanya yaitu komplikasi. Ada apa di dalam komplikasi? Kita lihat. Nah, di dalam komplikasi ini berisi cerita tentang rangkaian peristiwa yang berisi hikmah atau memberikan inspirasi tertentu. Ya, karena ini namanya teks cerita inspiratif, tentunya ceritanya akan memberikan inspirasi atau motivasi kepada para pembacanya. Ada di mana inspirasinya? Nah, inspirasinya ada di bagian komplikasi. Jadi poin dari teks cerita inspiratif ini ada di bagian komplikasi atau puncak cerita. Ya. Kemudian setelah komplikasi, struktur yang ketiga ini ada resolusi. Ya, resolusi ini menceritakan penyelesaian yang memberikan kejelasan tentang suatu kebaikan gitu. Jadi setelah tadi dijelaskan tentang inspirasinya, inspirasi tentang cerita yang disajikan, nah di resolusi ini menceritakan penyelesaian yang memberikan kejelasan tentang suatu kebaikan. Karena ini cerita inspiratif, tentunya di dalamnya berisi banyak sekali kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang dijelaskan lebih detail lagi di dalam dalam struktur resolusi. Ya, setelah resolusi ada apa, Bu? Yang terakhir ada koda. Apa itu koda? Koda itu berisi bagian akhir dari suatu cerita. Biasanya berupa interpretasi. Nah, kalau untuk interpretasi Ibu rasa sudah tidak asing lagi ya. Interpretasi ini adalah simpulan. Selain ada simpulan, ada juga ulasan hikmah yang diberikan dari sebuah teks cerita inspiratif dan juga ada pesan moral yang disampaikan dari teks cerita inspiratif ini. Jadi semuanya, kesimpulan, ulasan hikmah, dan juga pesan moral ada di bagian koda ya. Jadi koda itu selalu adanya di akhir. Nah, kita beralih ke kaidah kebahasaan ya. Kita tinggalkan tadi struktur ada 5. Kita mulai ke kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif ya. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu ya. Ini contoh dari konjungsi temporal adalah ada kata ketika, setelah itu, kemudian. Nah, kenapa sih di dalam teks cerita inspiratif ini harus menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu? Karena hal tersebut terkait dengan teks yang bersifat kronologis ya, kronologis atau urutan waktu. Makanya dibutuhkan konjungsi temporal. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung penyebaban ya. Kata penghubung penyebaban ini contohnya ada kata karena itu, sebab, kemudian akibatnya. Nah, ini juga kata penghubung ini
terkait dengan sifat teks cerita inspiratif yang menyatakan penyesalan dengan penyebaban ya. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga ini bisa menggunakan kata ganti orang ketiga yang jamak atau yang tunggal. Nah, kalau yang tunggal ini contohnya ada kata ia, dia, dan beliau. Kalau yang jamak contohnya itu ada kata mereka. Kemudian kaidah kebahasan yang keempat menggunakan kalimat-kalimat langsung. Nah, kalimat-kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan tanda kutip ya di antara kalimatnya di awal dan di akhir. Jadi kalimat-kalimat langsung ini adalah dialog-dialog yang diucapkan oleh si tokoh di dalam sebuah teks cerita inspiratif. Nah, masih ada 3 lagi kaidah kebahasan teks cerita inspiratif. Kita lanjut, berarti ini adalah kaidah yang kelima. Menggunakan verba tindakan. Apa itu verba? Verba adalah kata kerja. Diingat-ingat ya, verba adalah kata kerja. Jadi verba tindakan itu adalah kata kerja tindakan. Contohnya ada kata berjuang, menjual, membeli, menghampiri, menggembara, kemudian ada kata memberi, melompat, dan lain-lain. Jadi intinya tindakan atau sesuatu yang dikerjakan seperti itu. Kemudian ada verba yang menggambarkan pikiran atau perasaan. Jadi kata kerja yang menggambarkan pikiran atau perasaan si tokoh. Contohnya ada kata memikirkan, ada kata memperdulikan, ada kata mengharukan, membisu, mengeluh, dan lain-lain. Nah, yang terakhir menggunakan kata yang menggambarkan keadaan atau sifat si tokoh dalam cerita inspiratif. Nah, contohnya ada kata iba, ada kata haru, bingung, lapar, kecewa, sedih, sombong, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah kata-kata yang menggambarkan keadaan atau situasi dan juga sifat si tokoh dalam teks cerita inspiratif. Nah, ini adalah materi yang terakhir, yaitu mengungkapkan pesan dan perasaan cerita inspiratif. Jadi, kita dapat menyampaikan pesan atau perasaan yang kita rasakan kepada orang lain. Nah, cara menyampaikannya bagaimana? Kita bisa menyampaikannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Nah, kalau dalam bentuk tulisan berarti dalam bentuk teks. Salah satunya adalah teks cerita inspiratif. Nah, sumber pesan dan perasaannya ini bisa dari mana saja? Bisa berupa pengalaman pribadi yang kalian rasakan langsung, bisa dari pengalaman orang lain, bisa juga dari kisah-kisah imajinatif atau fiksi ya, jadi hanya hayalan belaka. Kemudian setelah kita mendapatkan sumber pesan dan juga perasaannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menyusun terlebih dahulu kerangka teksnya ya, jika kita akan menyajikan dalam bentuk tulisan. Setelah kita membuat kerangka teksnya, apa yang kita lakukan? Setelah itu, setelah membuat kerangka dengan memperhatikan struktur, kita harus mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Nah, karena ini cerita inspiratif, tentunya harus mengandung kesan dan juga harus menggugah perasaan si pembaca. Jadi harus di dalamnya mengandung inspirasi, mengandung motivasi, mengandung petuah seperti itu ya. Jadi cara mengungkapkan pesan dan perasaan dalam cerita inspiratif tadi kita tentukan dulu, kita mau menentukannya menyampaikannya dalam bentuk lisan atau tulisan, kemudian tentukan sumbernya dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau hanya berupa hayalan saja. Kemudian setelah itu kita buat kerangka teksnya dengan memperhatikan struktur dan kita kembangkan menjadi teks cerita inspiratif yang utuh, yang berkesan dan juga menggugah perasaan si pembaca atau pendengar. Nah, materi kita sudah habis anak-anak. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat kalian serap dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.